Udah mau buka puasa aja nih, nyari takjil yuk. Ayo. Tapi bingung mau pesan apa ya? Semuanya enak lagi. Udah santai aja. Nih, gue udah beli gorengan, lontong, es buah, dan jangan lupa nasi padangnya. Hahaha, udah ready aja makanannya. Kalau gitu, yuk sambil dengerin takjil hari ini. Mau upgrade skills dan lebih paham soal dunia kerja? Dengerin podcast Obsesif aja. Halo kamu, apa kabar? Selamat datang di podcast Anyaman Jiwa bersama aku, Iko Anata. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Mbak Ernestine Octaviana, Master Psikolog Dear Astrid. Halo Mbak Ernestine. Halo, Apa kabarnya? alhamdulillah baik. Tetap hari ini Mbak Ernestine, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang manfaat puasa yang katanya bisa meredam stres dan depresi. Wah, bener nggak tuh? Tapi kalau menurut dari Mbak Ernestine sendiri, apa aja sih hubungannya puasa untuk ngejaga kesehatan diri dan mental kita gitu Mbak Ernestine? Jadi kalau kita ngomongin puasa dan kesehatan mental, salah satu konsep dari kesehatan mental itu adalah kita berlatih ya. Jadi ketika kita berpuasa, kita bisa dibilang sedang berlatih juga untuk menahan nafsu, untuk mengelola nafsu, menahan emosi. Jadi ketika kita melakukan ibadah puasa, kita lagi berlatih untuk mengontrol dan mengelola nafsu-nafsu kita. Makanya ketika kita berhasil lewati proses latihan itu, kita akhirnya finish nih di Idul Fitri nanti itu, kita akan punya sense of accomplishment gitu. Jadi secara mental orang yang bisa meraih sesuatu atau punya accomplishment itu akan dibilang lebih sehat mental. Benar-benar, memang puasa itu untuk menahan hawa nafsu gitu ya. Tadi aku sempat singgung juga ternyata itu puasa bisa meredam stres dan depresi. Sebenarnya tuh gimana Mbak cara kerjanya puasa bisa menurunkan stres dan depresi? Soalnya kan puasa ini ya kita tadi menahan lapar, menahan nafsu, emosi, kayak gitu. Betul. Jadi puasa itu spesial ya, pola makan yang spesial karena selain kita menahan nafsu itu tadi, kita juga melibatkan aspek spiritual. Jadi ketika kita makan, menahan nafsu dan menahan amarah itu akhirnya juga ada hal-hal yang diredam. Selain itu juga kita ada yang namanya ikhtiar kan, ketika kita berpuasa itu ada niat baik yang diniatkan ya, dan nawaitunya. Jadi ketika kita berpuasa, menahan emosi, menahan lapar, menahan nafsu, juga kita ada niat yang kita berusaha untuk raih nih hal-hal positif yang berusaha kita raih. Nah, kita berkompetisi dengan diri kita sendiri. Jadi ketika kita berusaha untuk meraih sesuatu yang positif, kita juga akan meraih dampak yang positif juga. Salah satunya meredam kecemasan, meredam depresi. Terutama ketika kita mengurangi hal-hal yang negatif juga nih ketika kita berpuasa. Misalnya yang biasanya minum kopi, ngerokok, akhirnya kan ketika puasa berkurang tuh konsumsi rokoknya, konsumsi kafeinnya juga. Nah, padahal kafein dan nikotin itu juga salah satu penyebab orang bisa mengalami kecemasan dan juga meningkatkan suasana hati yang negatif atau depresi. Nah, ketika orang berpuasa dan mengurangi hal-hal yang intiknya negatif tadi itu, maka akhirnya ada peningkatan suasana hati yang positif. Makanya bisa dibilang orang yang berpuasa itu suasana hatinya lebih positif. Oke, berarti memang puasa dari hal negatif gitu ya, yang biasanya ngerokok gitu, minum kopi misalnya. Jadi itu bisa lebih dikurangi gitu. Oh, Tapi kalau betul. misalkan ada orang malah stres gitu saat puasa, karena memang ternyata stress relief-nya dia tuh ya itu makan gitu. Gue harus makan gitu. Nah ini gimana nih Mbak? Mm-mm. Nah, jadi ketika puasa pun akhirnya bisa dijadikan ajang buat berlatih nih untuk Mm-mm. mengalihkan yang tadinya stress release-nya itu dengan makan dengan hal-hal yang lain. Padahal kan stress release itu macam-macam ya, nggak cuman makan, bisa aja dengan dengerin musik atau jalan keliling area yang hijau-hijau, lihat yang hijau-hijau. Jadi nggak harus dialihkan ke makanan gitu. Jadi bisa nih untuk dibuat proses berlatih untuk mencoba hal-hal baru yang bisa menemukan nih, oh ternyata aku cocok nih nggak cuma dengan cara makan buat stress release, tapi ternyata misalnya dengan jalan keliling perumahan yang banyak ijo-ijonya atau dengan cara dengerin lagu yang kalem-kalem yang bisa menenangkan. Jadi nggak harus dengan cara makan aja.
Oke, berarti memang diganti, ternyata memang stress relief itu ada banyak gitu ya, Sobat Mm-mm. Medio. Nah, selain itu nih Mbak Ernestine, sebenarnya apa aja gitu manfaat berpuasa yang selain mengatasi stres dan depresi menurut dari Mbak Ernestine sendiri? Jadi seperti yang sudah saya singgung di awal tadi bahwa proses berlatih ya, puasa itu proses berlatih untuk menahan emosi dan lain-lain dan ada goalnya nanti di hari Idul Fitri itu. Nah, ketika seseorang itu berhasil meraih goal gitu kan, kayak Mm-mm. kita belajar buat ulangan terus ternyata ulangannya dapat 100 itu kan kita merasa oh aku mampu. Jadi memunculkan Mm-mm. sense of competence. Jadi kita ngerasa oh aku mampu loh, aku punya kompetensi. Jadi akhirnya akan meningkatkan kepercayaan diri juga dan juga akhirnya punya emosi yang lebih positif juga dan akhirnya peningkatan kesejahteraan atau well-being. Jadi ketika puasa itu benar-benar diniatkan dari awal, ada niat baik yang sudah dibangun. Aku selama puasa ini ingin jadi orang yang melatih emosi, aku jadi orang yang bisa melatih jaga mulut, aku pengen jadi orang yang bisa lebih sabar dan lain-lain. Nah, itu ketika berhasil dicapai nantinya, nggak usah nunggu Idul Fitri deh. Ketika dalam satu hari itu dia bisa meraih harapan-harapan positifnya akan muncul kepercayaan diri, oh ternyata aku mampu loh. Jadi itu tadi akhirnya akan muncul sense of competence, punya percaya dirinya juga meningkat dan akhirnya merasa oh aku ada nih pengembangan personal. Tuh. Oke, betul-betul. Nah, selain itu nih ya, Mbak Ernestine, gimana sih cara, kan tadi udah didapat gitu ya, ternyata bisa jadi pede gitu. Terus gimana nih cara biar ngejaganya di bulan puasa ini agar nggak menjaga stres dan depresi ini? Karena kan puasa ini kan kita sebulan lamanya gitu ya untuk melakukan. Nah, kalau dari Mbak Ernestine sendiri gimana? Niat baik itu dulu. Jadi ketika kita berpuasa itu bukan hanya sekadar untuk oke deh ini bulan Ramadan jadi gua harus puasa nggak gitu. Karena kan memang itu memang kewajiban ya, tapi juga harus diniatin Ya. kewajiban ini buat apa sih aku lakukan kayak gitu. Jadi kalau cuman sekedar menjalankan kewajiban tanpa niat ya nggak akan bisa nggak akan bisa meredam emosi, Nggak nggak enak akan bisa gitu. meredam, nggak akan meredam stres, nggak akan meredam depresi. Jadi nawa itu penting. Jadi kita niatin dulu buat apa sih aku puasa ini. Jadi kalau itu jadi beban ya, aduh gua mesti nahan lapar, gua mesti nunggu makan ntar kalau udah beduk bunyi gitu kan. Akhirnya malah beban, yang ada malah stres dan depresinya malah meningkat. Jadi niatin dulu buat apa sih puasa ini karena sesuatu yang diniatkan secara positif, insya Allah akan meraih hal yang positif juga gitu. Oke, selain itu terakhir nih Mbak Ernestine, ada nggak pesan buat pendengar Anyaman Jiwa atau Sobat Medio terkait topik kali ini gitu? Jadi puasa dan kesehatan mental memang ada hubungannya. Dan ketika Hmm. kita menjalankan puasa itu, tetapkan dulu niat baiknya. Aku puasa ini buat apa sih? Bukan sekadar cuman buat ya udah ini bulan puasa jadi gua kudu puasa. Jadi jalani dengan ikhlas sambil terus mengingat tujuan positif yang ingin diraih nanti ketika lebaran itu apa. Oke, seperti itu ya Sobat Medio. Jadi puasa itu selain kita berburu pahala, ternyata juga manfaatnya ada banyak. Ada percaya diri, terus juga tadi meredam stres dan depresi. Wah, itu keren banget. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih Mbak Ernestine udah ngobrol-ngobrol kali ini di Takjil hari ini. Sama-sama. Dan buat kamu yang udah mendengarkan episode Anyaman Jiwa kali ini, terima kasih juga. Ya udah, kita langsung siap-siap aja deh nyari takjilnya gitu ya. Dan kalau misalnya kamu mau konsultasi online atau offline, boleh banget loh mampir ke websitenya Dear Astrid di dearastrid.com. Jadi selamat berbuka puasa dan sampai jumpa di Anyaman Jiwa selanjutnya. Bye-bye! Bye-bye.